kami usia 4 tahun. 4 tahun? Kan baru pertama kali ikut lomba MHQ. Iya. Nah, saat kami dipanggil, terus juri membacakan pertanyaan, kami cuma senyum-senyum doang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda, selamat datang di podcast Halo Bunda, persembahan spesial dari Generos, teman Bunda mendampingi tumbuh kembang si kecil. Halo Bunda, apa kabar? Senang sekali nih saya Asasi bisa hadir kembali di hadapan Bunda-bunda yang tentunya kita akan berdiskusi ataupun saya ini akan memberikan informasi untuk Bunda yang lagi nonton. Nah, seperti pada umumnya nih kita akan membahas tentang anak, tentang tumbuh kembang anak. Tapi untuk segmen kali ini khusus mungkin ayah dan bunda heran loh, biasanya orang tua nih narasumbernya atau ayah dan bunda sendiri ini yang jadi narasumber. Tapi untuk segmen kali ini saya spesial banget kan, dan saya seneng banget karena saya ditemani oleh dan pertama kali juga nih ayah bunda, pertama kali juga saya ditemani oleh dua adik-adik ya, mungkin dua adik-adik yang ada di hadapan saya ini. Nanti kira-kira siapakah mereka, nanti akan saya kasih tahu dulu. Tapi terlebih dahulu mungkin saya akan meng-announce lagi nih perihal tentang Generos Fest. Jadi yang perlu Bunda tahu, Generos ini sedang mengadakan acara Generos Fest, yaitu merupakan upaya dari kami untuk membantu orang tua mewujudkan cita-cita si kecil. Nah, dari wujudnya tuh seperti apa sih, untuk membantunya tuh dalam hal apa sih? Jadi Generos Fest ini ada banyak banget rangkaian lomba yang bisa Bunda dan si kecil ikuti. Ada di antaranya, pertama ada tahfiz Quran nasional, terus kedua ada matematika competition, ketiga ada balance bag, keempat ada mewarai, dan yang terakhir ada duta Bunda Generos. Nah, jadi untuk ayah bunda atau yang kira-kira nih anaknya sudah berminat di tahfiz, terus habis itu ada yang berminat juga di balance bag, yuk ikuti Generos Fest dengan informasi lengkapnya di bawah ini ya, di media sosial Generos di bawah ini. Dan yang perlu diingat bahwa acara ini gratis ya bunda, alias tidak dipungut biaya 1% pun. Nah, itu dia ya perihal Generos Fest yang bisa bunda ikutin. Karena tadi Generos Fest ini ada menyangkut tentang tahfiz Quran nasional, tentu saja saya juga mau menghadirkan nih dua cilik yang sangat cantik dan ganteng. Halo Adan dan Salsa, boleh disapa dulu mungkin ayah dan bunda yang lagi nonton. Assalamualaikum. Halo Bunda. Perkenalkan, nama saya Saadan Azri Rizky, dipanggil Adan. Dan saya Salsabila Naila Rizka, dipanggil Salsa. Usia kami 11 tahun. Kami baru ulang tahun tanggal 10 Mei kemarin loh. Kami di kelas 5 di SD Islam Al-Azhar 8 Kembangan. Oke, Masya Allah. Ya ampun, saya ini baru pertama kali juga mewawancarai adik-adik ini, jadi mungkin agak grogi sedikit ya bunda, karena ya saya udah ngeliat Masya Allah nih ya, kalau yang bunda tahu nih mungkin ada piala, ada piagam nih, piala yang ada di belakang saya, terus di belakang ada Nasasa. Ini bukan punya saya ya bunda ya, tapi punya ada Nasasa karena telah mengikuti beberapa kompetisi ya, lomba-lomba yang lomba-lomba hafiz nih ataupun hafizoh yang ada di seluruh Indonesia mungkin ya, secara nasional ya. Iya, Masya Allah. Nah, dan Salsa nih aku mau tanya dulu, boleh nggak? Kalian ini belajar ngajinya dari usia berapa? Awalnya kami mulai mengaji di usia 2 tahun saat di playgroup. Dan di playgroup itu ada pelajaran Iqra, tapi kita belum bisa membacanya. Akhirnya di saat umur 3 tahun, Umi memasukkan kami ke dalam TPA, Taman Pendidikan Al-Quran. Di TPA, kami belajar mengaji Iqra 1 sampai Iqra 6. Lalu di usia 4 tahun, kami melanjutkan membaca Al-Quran. Dan kami masuk ke TK Al-Azhar 9 Kembangan. Jadi Kak, saat pagi itu kami sekolah di TK, dan pas sorenya kami ngaji di TPA. Wah, jadi kegiatannya banyak ya Adan Salsa. Tapi Adan Salsa seneng nggak ikutin kegiatan itu? Seneng banget. Seneng banget ya. Jadi nggak, tapi aku pengen tahu, ada pernah rasa bosen nggak sih waktu pas ngikutin kegiatannya Adan dan Salsa nih?
Enggak sih Kak, karena teman-temannya banyak terus menyenangkan. Menyenangkan ya, dan itu teman-temannya banyak ya. Nah, dan Sasa, kalau misalnya aku pengen tanya nih, kenapa ada Sasa nih mau belajar nih Mang, untuk kenapa aku pengen jadi hafiz dan hafizoh gitu? Karena ingin memberikan mahkota kepada Umi dan Abi di surganya Allah. Masya Dan berkumpul Allah. bersama lagi. Alhamdulillah, ternyata tujuannya mulia banget nih ayah dan bunda, yang perlu tahu bahwa ternyata Adan Sasa ini ingin memberikan mahkota ya untuk Umi dan Abi, dan bisa berkumpul nanti di surganya Allah. Ya Allah, bismillah ya, semoga ya. Nah, aku mau tahu nih, selain kegiatan Adan Sasa, nah ada hobi-hobi lainnya nggak, mungkin selain kegiatan belajar tadi, terus habis itu kan pasti menghafal juga ya. Aku mau tanya dong, hobinya Adan Sasa ini apa? Hobi kami itu memelihara hewan. Oh, peliharaan. Kalau boleh tahu apanya ini yang dipelihara nih, hewan apa? Ada ikan, Ayam. Ayam juga? ayam. Tapi sekarang udah dipotong. Oh, udah dipotong. Oke. Dia dipotong apa dimakan sendiri? Dimakan sendiri. Oh, dimakan sendiri. Oke. Terus habis itu ada apa lagi? Sugar glider. Sugar glider. Kita kan meliharanya agak susah ya. Iya. Kalian bisa? Bisa Bisa. Coba. beranak. Udah beranak. Berapa coba sekarang? Dua. Ini Wow. sama ibu bapaknya dari 4. Jadi 4. Wow. Tapi kalian nggak melihara kucing gitu-gitu ya? Enggak. Karena Umi gak suka sama kucing. Oke, tapi kan ada ayam, terus tadi ada apa, ada sugar glider, terus ada apa lagi? Ikan ya? Ikan burung juga. Oke, kalau ikan banyak nggak? Banyak di kolam. Di kolam. Nah, kalian, aku mau tanya kalian gimana nih kerjasamanya buat melihara tadi, kan banyak banget ya hewan-hewan yang ada di rumah Adan Sasa nih. Gantian untuk meliharanya gimana? Apakah Adan melihara yang sugar glider kah aja, atau Kak Salsa nih melihara untuk ikan aja? Ganti-gantian. Ganti-gantian. Ganti-gantiannya gimana? Biasanya kamu kalau Salsa Kalau aku mandi sugar glider, nah habis itu Adan ngasih makan. terus habis itu kalau ikan juga sama, ngasih makan juga gitu. Kalau sugar glider itu kan harus dilatih terus ya. Iya. Nah, kalau latihnya kayak gimana tuh? Jadi cara ngelatihnya tuh taruh di tempat tinggi terus diginiin. Ya, dipancing sama makanan. Dipancing sama Taruh di makanan. tangan kita. Oke, nah habis itu kan ada hobi ya, dan Salsa punya hobi ini ya. Nah, kalau misalnya ada hobi selain itu, ada Salsa ini hobi main apa aja sih selain melihara hewan? Aku bisa main Rubik. Oh, selain Rubik. Terus habis itu ada yang lainnya? Kalau di sekolah kami berdua itu ikut lombakan basket. Oh, basket. Oh iya, kalian tadi udah basket ya. Nah, habis itu kalau basket suka capek enggak? Habis itu kan harus belajar lagi gitu-gitu. Basketnya pas pulang sekolah. Oh, pas pulang sekolah ya. Terus dia Salsa juga ya. Salsa juga basket ya. Nah itu dia ya, ternyata Adan Salsa nih aktif nih. Kayaknya nggak ada capeknya ya. Enggak, karena masih anak-anak, tentu saja memang harus dikembangkan nih kegiatan ataupun aktivitasnya yang terarah supaya energinya ini bermanfaat ya ayah dan bunda ya. Seperti dan ada Salsa tadi pelihara hewan, terus habis itu ikut basket, selain itu kan juga ada belajar sama ngikutin lomba tahfiz ya. Oke, nah aku kan tahu nih Adan dan Salsa ini sudah banyak banget menjuarai kompetisi tahfiz, mungkin ada yang nasional, ada yang juga yang regional. Nah, mungkin Kak Sasi boleh dong dengar kalian saling melantunkan ayat suci Al-Quran buat ayah dan bundanya yang lagi dengar juga. Mau baca surat apa ya? Surat Al-A'la yuk. Boleh. Pasti teman-teman yang lain hafal. Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء
وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم. Masya Allah, alhamdulillah banget nih Kak Sasi, adem banget loh dengernya. Kalian lucu ya, mesti saling saling bersaut-sautan, terus habis itu udah bareng, jadi enak gitu denger ya. Nah, kalau bunda-bunda punya anak yang seperti Adan dan Salsa, yuk coba share di kolom komentar bawah ya. Oke, nah tadi kan udah dilanturkan, terima kasih banyak ya untuk ayah dan bundanya, mungkin bisa mendengarkan Adan dan Salsa tadi udah melantunkan surat Allah. Nah, aku boleh tahu nggak sih kalau misalnya Adan dan Salsa lomba nih, punya pengalaman unik nggak atau lucu nih yang mungkin bisa di-share gitu kan? Mungkin kan ada lucunya, mungkin ada uniknya gitu. Boleh dikasih tahu sama Kak Asasi nih. Ada Kak, Ada. Oke, kayak gimana? Boleh cerita dong? pas kami usia 4 tahun 4 tahun. kan baru pertama kali ikut lomba MHQ. Iya. Nah, saat kami dipanggil, terus juri membacakan pertanyaan, kami cuma senyum-senyum doang. Oke, kenapa senyum-senyum? Masih malu Kak. Oh, masih malu karena baru pertama kali ya gitu kan. Terus ada lagi nggak pengalaman lainnya? Ada yang mungkin sakit terus habis itu jadinya batal lomba? Pernah? Pernah tapi nggak batal. Oh, nggak batal tapi tetap diikutin ya. Nah, Alhamdulillahnya juara 1. alhamdulillahnya malah juara 1 saat dalam keadaan sakit. Iya. Masya Allah, ternyata berarti hebat banget ya, tetap berusaha walaupun keadaannya. Siapa nih waktu itu yang sakit, Adan atau Salsa? Pernah dua-duanya. Pernah dua-duanya juga. Oh guys. Nah, kalau misalnya nih kita lomba, apakah Adan dan Salsa nih lombanya barengan atau salah satu aja nih? Waktu dulu salah satu, tapi Oke. sekarang barengan. Oh, baru sekarang yang barengan gitu. Kalau misalnya ada nih Adan ngikutin lomba apa nih lagi akhir-akhir ini? Lomba MHQ MHQ sama MTQ. sama MTQ itu di mana? MHQ-nya sekarang lagi nunggu pengumuman. Oke. Nah, yang MTQ-nya juga waktu itu alhamdulillah juara 1, Salsa MHQ-nya juara 1. Oke. Jadi lagi nunggu untuk lomba tingkat kota. Gimana tingkat kota ya. Nah, kalau misalnya itu paling susah itu kejuaraan tingkat apa nih? Entah tingkat kota, tingkat nasional, atau ada apa nih yang punya ada Salsa kesulitan? Yang pernah kita coba tuh tingkat nasional. Jadi buat kita yang paling susah tuh tingkat nasional. Tingkat nasional ya. Waktu itu tembus sampai apa nih? Apakah sampai juara juga? Alhamdulillah juara 2. Alhamdulillah juara 2. Nah, kalau misalnya itu berarti kan giat ya belajarnya ya. Nah, aku boleh tanya nggak nih, kalau misalnya bunda gitu kan selama ini saat ada Salsa itu kan mengaji atau menghafal ya. Nah, kalau diajarkan sama bunda tuh caranya gimana sih? Jadi kita itu kan Umi bekerja, aku juga sekolah. Ya. Jadi kami hafalannya itu hari Sabtu saja. Oke. Kadang tuh 10 ayat atau 5 ayat. Setelah itu setor ke Umi. Terus jadi barengan ya. Iya. Nah, kalau misalnya kalian pernah belajar sendiri nggak nih tanpa Umi gitu? Kalau untuk belajar sendiri tuh kita menghafal sendiri. Oke, tapi pernah latihan, pasti selalu latihan bareng dong. Pernah. Selalu latihan bareng ya. Nah, dari Adan Salsa nih, mungkin Adan dan Salsa boleh dong dikasih tipsnya teman-teman ataupun yang lagi nonton seumuran juga dengan Adan dan Salsa nih, supaya semangat ya, semangat untuk bisa supaya jadi Adan dan Salsa nih. Tips yang pertama, sering mendengarkan bacaan Al-Quran di media-media apapun. Tips yang kedua, sering menonton acara Al-Quran tahfiz Oke. di dalam media apapun juga. Tapi kami
kami seringnya di TV. Seringnya di TV. Terus Tips yang ketiga, jangan ragu-ragu untuk berlomba walaupun kemampuan kita terbatas. Saat belum menang, jangan menyerah. Kita mengevaluasi kembali, mempelajari kesalahan-kesalahan, dan mencobanya lagi. Pasti akan berhasil. Nah, pasti akan berhasil. Tapi aku mau tanya lagi deh dengan adanya Salsa. Nah, Salsa pernah sedih nggak sih kalau misalnya kayak, aduh udah berjuang nih, misalnya latihan, tapi ternyata nggak menang. Nah, itu perasaannya Adana Salsa gimana? Panas sih Kak, sedih. Sedih ya. Tapi Kan harus semangat kembali. Iya, nah itu dia Bunda ya, harus semangat kembali ya. Jadi mungkin buat teman-teman Adana Salsa yang mau mengikuti jejaknya Adana Salsa nih harus semangat ya, gitu kan. Nah, tapi aku juga mau tanya lagi deh. Kira-kira kalau misalnya kalian lagi bosen, nah mungkin lagi bosen kayak aku capek nih. Lagi latihan gitu, biasanya lakuin apa aja sih selain mungkin ada lakuin hobi, tapi ada yang lainnya lagi nggak? Apa? Mungkin main atau apa gitu? Iya, main. Dan kalau mau main HP juga dibatasin sama Dibatesin ya, pasti dong. Jadi kan yang penting harus belajar ya. Kita harus belajar dan mengikuti lomba-lomba yang tadi. Tapi kamu senang banget ngikutin lomba-lomba. Pertama itu kayak Gimana? kayak gak mau gitu, pas menang tuh dapat hadiah, kayak pengen lagi. ya Jadi- dapat duit. Berarti itu ada ini ya, motivasi ya. Pertama malah nggak mau. Iya, karena kan misalnya satu lomba terus lomba lagi itu kan Iya. jadi Capek. banyak gitu kan, kayak capek, tapi pas ngikutin terus dapat hadiah kayak misalnya duit atau penghargaan gitu, jadi kayak pengen lagi. Jadi mau lagi ya. Nah, aku mau nanya nih, kalau misalnya mau dapat hadiah uang, biasanya buat apa ya? Ditabung. Ditabung, alhamdulillah. Berarti ditabung ya sama Umi atau sama Abi ya. Nah, oke ya, itu dia ya dan Bunda. Mungkin ada yang mau sapa-sapa dulu juga buat teman-teman yang di rumah, mungkin yang mau ngaji. Selain semangat apalagi nih? Selain semangat tuh harus senang saat belajar mengaji. Oke. Jadinya kita semangat. Ya, jadi harus semangat dan tentunya senang dalam saat belajar mengaji ya. Oke, ya itu dia Ayah dan Bunda. Obrolan singkat ya mungkin dengan Adana Salsa. Semoga kita bisa ketemu lagi ya di lain waktu ya. Amin ya. Ya ampun, aku juga senang banget nih bertemu dengan mereka karena benar-benar pertama kali banget nih podcast Halo Bunda ini sama adik-adik ya. Kalau saya panggilannya adik-adik nih, karena udah hadir di hadapan kita. Tentu saja tadi sudah membacakan ayat suci dan semoga bisa menginspirasi ya untuk Ayah dan Bunda yang lagi nonton supaya semangat nih ikutin lomba seperti Adan dan Salsa. Dan tentu juga tadi perlu diingatkan lagi bahwa Generos itu juga mengadakan lomba tahfiz Quran nasional yang bisa diikutin dan ternyata pesertanya tuh udah banyak banget loh Bunda. Sudah ada lebih dari 200 peserta tadi datanya udah masuk untuk mengikuti lomba ini. Jadi ya alhamdulillah ternyata memang antusias Ayah dan Bunda ini memang dalam mewujudkan cita-cita sekecil ini benar-benar istilahnya sangat-sangat tinggi gitu kan untuk mengikuti kegiatan ataupun dalam mengarahkan anak untuk mewujudkan cita-cita sekecilnya. Oke, kita sudah di segmen terakhir. Terima kasih ya sekali lagi Adana Salsa. Semoga kita bisa bertemu lagi ya. Alhamdulillah, amin. Oke, itu dia ya Ayah dan Bunda obrolan singkat saya dengan Adana Salsa. Tapi kalau yang mau tahu nih di balik ada hebatnya Adana Salsa ini kan ada Umi Abinya nih. Nanti kita akan berbincang-bincang santai dengan Uminya Adana Salsa dan kita akan ngebahas apa sih. Nah, jadi jangan kemana-mana ya. Tonton segmen kedua nanti. Jadi jangan kemana-mana, tetap di podcast Halo Bunda, ruang informasi keluarga sehat.